Di sini saya akan menjelaskan seorang tokoh yang bernama Rahmah el-Yunusiyah. Beliau adalah perempuan luar biasa yang memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan, bukan hanya agar mereka bisa membaca dan menulis, tetapi juga agar mereka bisa mandiri, cerdas, dan berperan aktif dalam masyarakat. Lewat media ajar ini, kita akan mengenal siapa sebenarnya Rahmah el-Yunusiyah, bagaimana perjuangannya, dan apa saja warisan penting yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang pertama ada profil singkat Rahmah el-Yunusiyah. Beliau memiliki nama lengkap Syaikhoh Hajjah Rangkayo Rahmah el-Yunusiyah. Beliau mendapatkan gelar Syaikhoh dari Universitas Al-Azhar Kairo karena perannya yang luar biasa dalam bidang pendidikan perempuan. Gelar ini adalah yang pertama diberikan kepada seorang perempuan oleh Al-Azhar dan menjadi pengakuan atas dedikasinya dalam memajukan pendidikan Islam bagi kaum Hawa. Rahmah el-Yunusiyah lahir pada tahun 1900 Masehi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan beliau dikenal sebagai pendiri Diniyah Putri dan pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Selanjutnya yaitu latar belakang keluarga. Rahmah el-Yunusiyah dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan agama Islam yang kuat, sehingga sejak kecil ia sudah mendapatkan pengajaran agama yang mendalam. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rofi'ah. Keluarga Rahmah juga dikenal sebagai tokoh-tokoh penting dalam dunia pendidikan di masyarakat. Ayahnya yaitu Syekh Muhammad Yunus dikenal sebagai ulama besar yang ahli astronomi sekaligus hakim yang ahli dalam ilmu falak dan hisab. Rahmah juga memiliki kakek yang terkenal sebagai ahli ilmu falak yaitu Imamuddin. Selain keahliannya di bidang falak, kakeknya ini juga dikenal sebagai pemimpin tarekat Naqsabandiyah. Kakaknya yaitu Zainuddin Labai el-Yunusi merupakan seorang ulama muda sekaligus pendiri Diniyah School pada tahun 1915. Peran Zainuddin sangat penting dalam membuka cakrawala intelektual Rahmah dan mendorongnya untuk terlibat aktif dalam bidang pendidikan. Kemudian ada gagasan atau pemikiran Rahmah dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Rahmah el-Yunusiyah berpandangan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang menyeluruh dan mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya intelektual tetapi juga spiritual dan moral. Yang kedua, menurut Rahmah el-Yunusiyah, langkah awal dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah memastikan bahwa para pengajar memiliki kompetensi yang memadai. Menurutnya, guru tidak hanya harus menguasai materi pelajaran dengan baik, tetapi juga mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik melalui perilaku sehari-hari. Selain itu, pengajar harus memiliki pemahaman agama yang kuat, karena guru juga berperan sebagai pendidik moral dan spiritual bagi siswa. Dengan demikian, kualitas seorang guru menjadi pondasi utama dalam menciptakan pendidikan yang ideal. Dan yang ketiga, pemikiran Rahmah dalam bidang pendidikan menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan terbuka. Rahmah el-Yunusiyah merancang kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada ilmu agama dan ilmu umum. Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mengembangkan aspek spiritual dan moral siswa. Beliau menekankan bahwa pendidikan agama harus menjadi dasar utama dalam proses belajar mengajar, agar peserta didik memiliki akhlak yang baik serta pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai keislaman. Yang kedua, Rahmah juga menggagas kurikulum yang mencakup berbagai mata pelajaran, mulai dari pengetahuan akademik hingga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rahmah mendorong pengajaran keterampilan seperti menjahit, memasak, dan membuat kerajinan tangan sebagai keterampilan
keterampilan ini sangat penting terutama agar perempuan bisa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, Rahma juga meyakini bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan peran dan kodratnya. Tujuannya bukan hanya agar perempuan terdidik, tetapi juga agar mereka memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, menguasai keahlian tertentu, serta mampu menjadi pendidik dan pembina untuk meningkatkan kualitas generasi yang akan mendatang. Selanjutnya ada kontribusi Rahma El-Yunusiyah dalam pendidikan. Menurut Rahma, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga Rahma mendirikan sebuah sekolah khusus perempuan yang dinamai Diniyah Putri. Diniyah Putri dikenal juga dengan nama Al-Madrasatud Diniyatul Banat, yakni sebuah pondok pesantren modern khusus perempuan yang terletak di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah ini didirikan oleh Rahma El-Yunusiyah pada tanggal 1 November 1923, pada masa Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Rahma mendirikan perguruan ini saat usianya baru 23 tahun, setelah mendapatkan inspirasi dari pengalamannya menempuh pendidikan di Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya, yaitu Zainuddin Labbai El-Yunusi pada tahun 1915. Lembaga ini didirikan karena keprihatinan Rahma terhadap terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan, terutama dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan umum. Rahma berpendapat bahwa penyebab utama keterbelakangan perempuan adalah rendahnya akses dan kualitas pendidikan yang mereka peroleh. Ia yakin bahwa dengan meningkatkan pendidikan perempuan, berbagai masalah sosial dapat diatasi. Selain mendirikan Diniyah School Putri, Rahma El-Yunusiyah juga membangun sekolah ibu atau sekolah keibuan pada tahun 1923 sampai 1924. Sekolah ini bertujuan untuk mengatasi masalah buta huruf di kalangan ibu-ibu yang belum bisa membaca dan menulis, sehingga mereka bisa menjadi lebih mandiri dan berperan aktif dalam keluarga serta masyarakat. Inisiatif ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan memperkuat peran mereka dalam mendidik anak-anaknya. Selanjutnya ada konsep emansipasi Rahma. Yang pertama ada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Maksudnya, Rahma El-Yunusiyah merupakan sosok pejuang emansipasi perempuan asal Padang Panjang yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Melalui pendirian Madrasah Diniyah Putri, Rahma menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam ruang publik, baik sebagai pendidik, pekerja sosial, maupun pemimpin, tanpa harus melepaskan identitasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan yang kedua, tetap menempatkan perempuan pada peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Rahma menolak pembatasan pendidikan bagi perempuan, namun tetap menekankan pentingnya perempuan menjalankan perannya sebagai ibu dan penggerak dalam keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam kurikulum yang ia susun, keterampilan domestik seperti menjahit dan memasak tetap menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada warisan dan sumber inspirasi. Yang pertama, pemikiran Rahmah menjadi dasar kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Dan yang kedua, sekolah khusus perempuan yakni Diniyah Putri masih aktif sampai sekarang sebagai bukti perjuangan Rahmah dalam memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Cukup sekian penjelasan tentang tokoh Rahma El-Yunusiyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.